got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole glass to the wall. Baik, terima kasih kepada pembawa acara kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembekalan intensif siswa kelas akhir KMI 2025 di Committed Generation di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Izinkan saya, Andika Pratama Surya, berasal dari Kota Bandung, selaku moderator dan pemandu acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sungguh kesyukuran yang sangat mendalam. Pada pagi hari ini kita kedatangan sosok akademis, politikus dan aktivis, lulusan S2 Master of Public Policy, University of Maryland, Amerika Serikat, S3 Doctor of Philosophy, Northern Illinois University, Amerika Serikat, yang sudah terkenal di Indonesia bahkan di kancah internasional. Beliaulah sang penggagas gerakan Indonesia Mengajar, Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Kerja, juga Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Maka beliaulah Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikodomikum ila hadal mahad. Ustadz, salam hangat dari kami siswa kelas akhir KMI 2025 di Committed Generation, juga segenap keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Sedikit kita perjelas bahwa siswa kelas akhir KMI 2025 ini nantinya pada tanggal 11 Ramadan insya Allah akan diyudisium oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan nantinya akan disebar ke pondok-pondok seluruh Indonesia. Maka pondok ini tidak serta-merta ridho jikalau para siswa kelas akhir KMI 2025 ini dikeluarkan dan menjadi alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor tanpa ada bekal sedikit pun. Melihat dari dinamika politik Indonesia selama 79 sampai 80 tahun, lalu bagaimana? Apakah janji kemerdekaan 1945 itu masih ada sampai sekarang? Bagaimana kita sebagai generasi muda, siswa kelas akhir KMI 2025 yang nantinya akan menjadi alumni insya Allah, amin. Untuk menghadapi politik Indonesia. Seperti perkataan pimpinan pondok bahwa politik tertinggi kita adalah pendidikan. Bukan politik praktis yang hanya mengadilkan bagi segenap kelompok, bahkan harus mengadilkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kami mengangkat tema generasi muda pintar berpolitik. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kami, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Al-waktu iyakum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Adik-adik, para santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang sudah memasuki masa penghujung pembelajarannya, insya Allah bekal di sini akan menjadi bekal yang bermanfaat sepanjang hidup adik-adik semuanya. Bung moderator, Bung Andika ya, Andika dan yang saya hormati para guru,
Mana para guru di sini ya, para guru ya, para guru, para ustadz yang saya hormati. Tadi Pak Kiai Hasan yang kita semua muliakan dan teladani. Semoga Kiai Hasan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya dan terus jadi penjuru kita semua. Nama kegiatan ini atau nama santri ini kelas akhir KMI. KMI kepanjangannya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, saya dapat tugas. Saya berdiri boleh ya? Boleh ya? Adik-adik semua, saya dapat tugas bicaranya soal apa, generasi muda pintar berpolitik. Di antara adik-adik semua di sini, apakah Anda berminat untuk masuk politik? Politik itu apa sih? Politik itu apa sih? Saya mau adik-adik acungkan tangan yang memberikan jawaban. Ayo, boleh, silakan. Siapkan mikrofon ya. Cek. Mohon izin menjawab Bapak Anies. Menurut saya politik itu adalah cara untuk mengatur dan menguasai suatu negara. Namanya siapa? Dafa. Siapa? Dafa Diaul Haq. Dafa. Politik adalah cara untuk mengatur dan menguasai suatu negara. Bagus. Boleh beri tepuk tangan buat Dafa. Terima kasih. Ada lagi yang mau ngasih jawaban. Apa itu politik? Yuk. Ayo, Rene Mas. Yuk. Yuk. Mohon izin menjawab. Jadi menurut pandangan saya, politik itu adalah suatu gerakan ataupun yang dimana asas dalam suatu kehidupan, dalam bermasyarakat, bernegara maupun bersosial dan berorganisasi. Itu Asas dalam atau gerakan, asas dalam bersosial, berdemokrasi. Oke, terima kasih. Raka Al-Farabi. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Raka. Oke. Ada lagi? Mana? Yuk, langsung aja kasih mikrofon dari situ. Gak usah kesini, gak apa-apa. Mikrofon aja kasih sana. Ini yang pegang mikrofon olahraga sedikit ya. Izin menjawab, Pak. Iya, boleh. Politik adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat undang-undang yang telah dirancang oleh para politikus untuk mengatur sebuah negara agar negara dapat berjalan dengan lancar, diadakan dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Namanya siapa? Adam, Ustaz. Adabi. Adam. Oke, bagus Adam. Beri tepuk tangan buat Adam. Ayo. Ada lagi yang mau kasih pandangan tentang politik? Ini santri gontor gitu loh. Mana? Ada, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menjawab. Politik itu dalam bahasa Arab yaitu asiasiyah atau siasat atau strategi. Jadi politik ini
bukan hanya mencakup untuk negeri aja, tetapi politik itu mencakup segala hal dalam aspek kehidupan. Bisa dalam berpolitik, dalam berolahraga, berpolitik dalam berpendidikan, karena politik itu strategi dasarnya. Jadi tidak hanya mencakup berpolitik dalam bernegara saja, tapi politik ini mencakup dalam segala aspek kehidupan. Namanya siapa? Muhammad Jundullah. Muhammad Jundullah. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Jundullah. Jadi adik-adik semua, nih, politik itu definisinya banyak sekali. Banyak sekali. Saking banyaknya, bahkan kalau disebutkan demokrasi itu lebih dari 600 definisi. Lebih dari 600 definisi. Sehingga kalau ada orang menyebut demokrasi politik, bisa jadi yang dikatakan oleh orang A dengan yang dipikirkan oleh B itu beda. Jadi sekarang kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu untuk kebutuhan kita sekarang. Politik itu bisa diartikan sebagai beberapa hal. Nomor satu, diartikan sebagai cara mengelola aspirasi perbedaan dengan metode damai. Jadi ada perbedaan kepentingan, perbedaan kekuasaan dikelola secara damai. Sebelum ada itu, kalau punya perbedaan diselesaikan dengan cara adu otot. Nah, perang. Yang menang perang berkuasa, yang kalah perang dikuasai. Betul tidak? Nah, dengan ada politik dan ada demokrasi, maka perbedaan itu dikelola. Satu sistem untuk mengelola dengan pendekatan damai. Satu. Yang kedua, politik itu adalah tentang membuat kebijakan, membuat policy, menghadirkan cara mengelola sumber daya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu kedua. Yang ketiga, politik adalah siasat. Politik itu taktik. Politik itu cara dalam berkompetisi dalam sebuah wilayah kekuasaan. Yang ketiga. Dan masih bisa banyak lagi. Tapi untuk kebutuhan kita sekarang cukup 3 itu aja. Ya. Nah, dari semua, saya melihat politik terutama di aspek yang kedua. Apa kedua itu? Ya, politik sebagai cara menyusun kebijakan. Saudara sekalian, dari semua, bila kita memiliki negara sebesar Indonesia, sumber daya alamnya amat banyak, jumlah manusianya sangat besar, kebijakan-kebijakan yang dibuat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, dan itu dikerjakan lewat proses apa? Politik. Saya beri contoh. Keputusan politik dikerjakan di masa lalu, membangun SD Inpres di seluruh desa di Indonesia. Terbangunlah seluruh SD Inpres. Itu keputusan politik atau bukan? Ya, keputusan politik. Semua desa ada SD Inpres. Karena itu di Indonesia hampir semua orang lulus SD. Pertanyaannya, gedung SMP-nya ada nggak di sana? Ternyata keputusan politiknya waktu itu
SD dibangun di semua tempat, tapi SMP hanya di kecamatan tertentu. SMA hanya di kabupaten. Itu keputusan politik. Keputusan politiknya mengatakan bahwa semua pendidikan SD, tapi SMP-nya lebih sedikit, SMA-nya lebih sedikit, apalagi yang kuliah lebih sedikit. Di Indonesia keputusan politiknya itu. Di Korea keputusan politiknya beda. Di Korea keputusannya jumlah SD sama dengan jumlah SMP sama dengan jumlah SMA. Akibatnya semua anak masuk SD, bisa SMP, bisa SMA, bisa lulus. Itu keputusan politik. Jadi kalau kita ditanya apakah kehidupan politik itu berdampak kepada kita, besar sekali dampaknya. Coba bayangkan bila kita mengambil keputusan dulu jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP sama dengan bangku SMA, maka seluruh Indonesia pasti minimal pendidikannya SMA. Tapi karena kita tidak memutuskan itu, keputusan politiknya tidak seperti itu, apa yang terjadi? Banyak anak tidak pernah lulus SMA, tidak lulus SMP. Nah, sayangnya banyak di antara kita ketika bicara politik lebih sering fokus pada kriteria nomor 1 dan nomor 3. Oke, betul tidak? Tadi nomor 1 apa? Ya, nih ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, partai A, partai B, partai C, betul tidak? Itu semua berkompetisi. Itu politik. Kemudian siasat yang tadi diceritakan. Itu yang ketiga. Yang kedua, inilah pentingnya. Saya bersedia masuk ke wilayah politik karena saya ingin berjuang dalam kriteria nomor 2 tadi. Membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, itu garis besarnya. Sekarang adik-adik semua barusan selesai sekolah, barusan selesai mondok 6 tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Selesai 6 tahun ini. Perjalanannya masih panjang. Sebagian besar dari adik-adik mungkin akan meneruskan ke perguruan tinggi. Mau meneruskan kan? Sekarang bagaimana caranya supaya adik-adik memiliki kemampuan untuk bisa ikut mewarnai pengambilan keputusan di Indonesia? Saya usul pada adik-adik semua, besok ketika Anda masuk perguruan tinggi, ini mengabdi dulu ya sekarang ya. Setelah mengabdi nanti Anda masuk perguruan tinggi, maka adik-adik saya usulkan jadilah mahasiswa yang aktif. Cara menumbuhkan kepemimpinan adalah dengan menjadi mahasiswa yang aktif. Tulis ini, kepemimpinan yang Anda miliki akan menjadi bekal untuk mempengaruhi masyarakat dengan gagasan nilai yang positif. Bekalnya itu pakai kepemimpinan.